إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Jadi mulaikan usaha kita ini adalah usaha bagaimana sifat-sifat dalam kita ini berubah. Bukan hanya sekedar membuat amalan-amalan kalau sifat dalamnya belum berubah menjadi sifat yang baik, belum mendatangkan ridho Allah. Ridho Allah itu datang bila amalan kita baik dan sifat dalam kita baik. Ada orang sholat, ya, amalannya baik, tapi sifatnya nggak baik. Sholat dengan malas, maka Allah tidak suka dengan sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholat dengan sifat yang buruk, dengan malas, aras-arasan, sholatnya tidak mendatangkan ridho Allah. Tapi kalau sholat dengan sifat yang baik, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, telah sukses, telah beruntung orang-orang iman yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat dengan penuh ketunduan, penuh kekhusyuan, penuh rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Nah, sholat yang begini ini akan mendatangkan pertolongan Allah, akan mendatangkan ridho Allah. Tetapi sifat ini akan berubah kalau kita ini amal sudah istiqomah. Kalau amal terus istiqomah dengan sungguh-sungguh, maka lama-lama menjadi sifat. Jadi amal nggak boleh ditinggalkan. Terus menerus dalam amalan-amalan yang baik, lama-lama berubah hati kita. Kita bicara mengenai keagungan Allah SWT, kita dengarkan pembicaraan mengenai keagungan Allah SWT, dan kita fahami dengan otak kita, akhirnya hati kita berubah. Yang berkuasa Allah, yang berkuasa Allah, makhluk tidak kuasa. Makhluk ini tidak ada pada hakikatnya. Makhluk ini pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Ini kita ulang-ulang, kita bicarakan lagi dan lagi, kita dengarkan lagi dan lagi. Kita pahami dengan otak kita, lama-lama hati itu mulai berubah. Tidak takut sama makhluk, tidak berharap sama makhluk, hanya kepada Allah saja. Ini tidak sekali, dua kali, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Allah Maha Kasih Sayang, yang memberikan kasih sayang ayah kepada anaknya, ibu kepada anaknya, orang kepada orang lain. Semua kasih sayang yang ada di dunia ini ciptaan Allah. Tentu Allah Maha Kasih Sayang.
Ini kita bicarakan lagi dan lagi, akhirnya berubah. Hati itu berubah, sehingga senantiasa bergantung pada Allah. Allah Maha Kasih Sayang. Kenapa saya bingung? Bergantung kepada Allah, cinta kepada Allah. Mulainya dengan dibicarakan lagi dan lagi. Insya Allah kita niat semua kan. Namun Allah Ta'ala, sifat ini dikatakan berubah itu tandanya itu kalau ada benturan, kalau ada masalah itu bagaimana. Kalau ada masalah kok yang diingati pertama adalah Allah, nah ini tandanya sifat dalamnya, yakinnya kepada Allah itu sudah bagus. Ini kalau bayan bicara Allah, ini ada masalah, lupa kepada Allah. Nah ini tandanya ini baru amalan tapi belum sifat. Ini para sahabat itu orang yang sudah punya sifat, bergantungnya kepada Allah kuat. Buktinya kalau ada masalah itu yang diingati Allah, sebagaimana yang diceritakan dalam Quran. Ketika para sahabat diancam oleh orang-orang kafir, pasukan-pasukan kafir akan menyerbu para sahabat, maka mereka spontan langsung hasbunallah, cukup Allah. Nah, nggak usah ada nyuruh, kamu banyak baca hasbunallah 1000 kali, bukan begitu. Itu namanya latihan. Ini sahabat nggak usah ada yang nyuruh, karena yakinnya kepada Allah itu kuat, bergantung kepada Allah itu kuat. Hasbunallah, cukup Allah. Kalau ada masalah, yang diingati Allah, kembali kepada Allah. Kalau ada harapan apa, keinginan apa-apa, yang diingati Allah. Ada orang apa itu naik sepeda motor, kemudian jatuh. Saya jatuh kemarin, datang malam Jumat, saya tanya, kamu kok bisa jatuh atau gimana? Kathah ndurwone mriku niku. Nah ini jenenge namine niki imane ning gendruwo. Kita jatuh ya takdirnya Allah, memang sudah jatuh begitu. Kita ingat kepada Allah, setelah ingat pada Allah baru ingat pada asbab-asbab. Nah, ini tandanya imannya lurus. Tapi kalau ingatnya pada asbab dulu, kalau sudah judek baru ingat sama Allah, ini tandanya imannya lemah. Imannya lemah. Maka kita disuruh pergi ke pasar. Pertama kali masuk pasar, ucapkan kalimat iman dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hanya Allah sendiri, yang selain Allah enggak bisa apa-apa. Mananya wahdahu la syarikalah, hanya Allah sendiri, yang selain Allah itu enggak ada apa-apanya. Lahul mulku, bagi Allah seluruh kerajaan, yang punya kerajaan itu Allah. Raja-raja tidak punya kerajaan. Raja dengan rakyatnya, dengan kerajaannya, semua milik Allah. Lahul mulku, hanya milik Allah semua kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya Allah saja yang pantas dipuji, karena yang mengatur semuanya hanyalah Allah. Yang pantas dipuji hanyalah Allah. Wa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segalanya.
Jadi masuk pasar itu pertama kali ingat Allah. Jangan ingat dagangan, siapa yang membeli, siapa yang menjual, labanya berapa. Pertama kali yang diingati Allah. Jadi kalau kita begini ke pasar, ini jadi amalan besar. Barang saya ke pasar dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ditulis 1.000.000 kebaikan untuk dia. Jadi amalan. Dan nanti waktu jual beli sana sini itu yang diingati Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jual beli itu senantiasa ingat Allah. Waktu sholat datang, langsung pergi ke masjid. Kalau dapat harta, dapat laba, sudah 1 nisab, dikeluarkan zakatnya. Nah, ini imannya lurus namanya. Yang diingati Allah, waktu kerja ingat kepada Allah, dan taat kepada Allah. Tidak lupa sholat, tidak pula zakat. Ini tandanya iman itu lurus. Jadi iman itu lurus. Kalau ada masalah apa-apa, ada hajat apa-apa, yang pertama kali diingati Allah. Namanya sifat tawakal. Nah, kalau kita punya sifat tawakal, dijamin oleh Allah, "Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang sifat tawakal, bergantung pada Allah, Allah akan cukupi. Kita ini ketulo-tulo, kebentur sana, kebentur sini, itu karena tawakalnya kurang. Harapan kita ini masih pada makhluk, akhirnya dihukum oleh Allah. Bentur sana, bentur sini, bentur sana, bentur sini. Nah, harapannya pada makhluk. Dekat kepada Allah yang maha kaya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha kasih sayang, kok malah berharap kepada selain Allah, akhirnya dihukum oleh Allah. Sekarang ini kalau ada orang itu punya orang tua, punya ayah yang kaya raya, duitnya banyak, dermawan, sayang sama anaknya. Nah, ketika anak ini perlu duit, malah ngemis ke tetangga-tetangga yang miskin. Maka ayahnya marah, dipentung kepalanya. Ini anak goblok. Kamu ini kan hanya orang kaya, ayah kamu siap membantu kamu. Nah, kok malah kamu ngemis-ngemis kepada orang miskin? Ini kan memalukan, pentung kepalanya. Itulah nasibnya kita sekarang ini, ya. Kalau ada apa-apa itu harapannya kepada selain Allah terus. Akhirnya kita ini dihukum oleh Allah. Kebentur sana, kebentur sini, maksudnya supaya kita kembali kepada Allah, tapi nggak kembali-kembali, nggak kapok-kapok. Nah, dulu para sahabat tidak apa-apa kembali kepada Allah. Apa-apa kembali kepada Allah, akhirnya jadi wali-wali Allah, dapat pertolongan Allah di mana saja mereka berada. Jadi sifat itu akan tampak kalau ada masalah, ada benturan. Kalau orang kena musibah, terus teriak-teriak, bingung, setelah lama terus tenang, itu bukan sabar namanya. Semua orang begitu. Kalau kena musibah ya bingung, bengak-bengok ngalor ngidul. Nanti kalau sudah lama ya lupa terus diem. Semua orang begitu. Tapi kalau orang menghadapi musibah, benturan pertama, kok dia bisa tawajuh pada Allah, tenang. Semua musibah ini ada pahalanya, semua musibah ada hikmahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah.
Memang ini milik Allah, diambil oleh Allah, ya sudah. Nah ini namanya orang punya sifat sabar. Ada seorang wanita, anaknya mati, dia nangis-nangis di kuburannya itu sudah nggak karu-karuan. Akhirnya Rasulullah lewat di situ, maka diingatkan sama Rasulullah, hei wanita, kamu sabar. Tapi karena saking nangisnya tadi sudah nggak melihat Rasulullah, teriak-teriak saja dia. Yang kena musibah bukan kamu, saya, ya kamu enak aja ngomong, katanya wanita tadi. Yang mati kan anak saya, bukan anak kamu, sambil nangis gak karu-karuan. Setelah agak reda, datang orang, tadi yang lewat itu Rasulullah, kamu kok bilang kayak begitu? Rasulullah, oh kaget dia, hanya lari ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya nggak tahu kalau Tuhan yang nasihati saya tadi. Maka Rasulullah mengatakan, sabar itu ketika benturan pertama. Kalau sudah lama sabar itu semua orang. Ketika benturan pertama itu kok sabar, tenang, tawajuh pada Allah, itu bernamanya sabar. Kita jauhlah di mahalah kita, di kampung kita, orang-orang ya nggak gubris, ada yang marah, mungkin kita diusir. Setelah itu kita ngomel, wah seorang sini ini Abu Jahal semua. Setelah sehari, 2 hari, sebulan, sabar saja. Ya, itu semua orang begitu. Lah mau apa kamu? Nah kalau waktu benturan pertama ini, Masya Allah, ini anugerah Allah ini. Saya bisa sedikit mujahadah ikut Rasulullah. Rasulullah dulu dilempari batu, saya cuma dicaci aja. Alhamdulillah, tetap senyum, nggak marah, nggak gerutu, nggak ngerasani. Nah ini namanya punya sifat sabar namanya. Nah kalau orang sudah begini ini, innallaha ma'as-sabirin, mesti ditolong oleh Allah tuh. Tapi kalau ngamuk dulu sebulan, setelah itu sabar, ya itu semua orang begitu. Itu belum punya sifat namanya. Insyaallah mana kan? Tandanya punya sifat itu semua kan, kalau dengar pembicaraan agama langsung melek. Tandanya bersifat. Kalau waktu dengarkan pembicaraan mengenai keagungan Allah kok ngantuk. Nanti kalau sudah suruh, coba, ayo bicara, mudzakarah, baru melek. Ini belum punya sifat. Insyaallah kan? Itu tandanya orang iman yang benar imannya itu kalau mendengar asma Allah gemeter hatinya. Nah kita mendengar asma Allah kok ngantuk, wah ini sifatnya rusak nih. Ini ibaratnya mesin itu nggak jalan ini, setrumnya nggak ada. Kalau orang itu imannya benar, mendengar asma Allah disebut, hatinya itu gemeter. Mendengar nama Rasulullah langsung timbul kesan Rasulullah. Kayak dulu para sahabat mendengar nama Rasulullah itu terkesan mereka, kadang-kadang nangis sampai pingsan saking cintanya sama Rasulullah. Ini namanya punya sifat namanya. Nah, kita mau belajar sifat ini. Kalau mendengar asma Allah itu dirasakan. Allah yang melihat saya, mendengar saya, Tuhan saya, pencipta saya, pencipta alam semesta. Sekarang melihat saya, sekarang mendengar saya, sekarang ini bersama saya. Maka akhirnya hatinya merasa takut, merasa berharap pada Allah. Nah, ini tandanya imannya mulai baik ya. Mendengar Rasulullah itu iman hatinya
terasa. Seneng begitu. Ini tandanya imannya benar. Jadi kalau mendengar nama Rasulullah disebut diam saja, ini berarti hatinya rusak, gudiken, welek. Tahu gudiken? Gudiken baik apa enggak? Gudiken, welek, wis bedah kabeh. Tandanya apa? Nek krungu asmane Kanjeng Nabi, tenang-tenang mawon. Niku buduken niku. Kanjeng Nabi ngendika, nek wong krungu jenengku disebut kok ora maca selawat, wis bakhil-bakhile wong. Bakhil niku sifat sing welek, wong sing bakhil niku adus karo Gusti Allah. Kita belajar insyaallah Bang nggih. Orang-orang dulu itu ajib semuanya kan, ingin merubah sifat itu dengan cara-cara yang aneh. Ingin mereka punya sifat sabar, pengen sifat ikhlas. Itu caranya itu ajib-ajib orang dulu itu. Itu ada seorang ulama zaman dulu itu, dia khawatir ini punya sifat sombong, dia ingin punya sifat tawadhu. Maka murid-muridnya itu digaji. Kamu tak kasih uang sekian, nanti kamu caci maki saya di depan umum. Pokoknya kamu pisoi saya di depan umum. Sekali pisau nanti saya kasih uang 1.000. Aneh nggak nih ulama-ulama zaman dulu itu? Saking khawatirnya dia ini punya sifat sombong. Nah, zaman sekarang enggak. Siapa yang memuji saya nanti saya kasih uang. Bisa jadi DPR nanti. Kalau ulama zaman dulu itu takutnya bukan dengan melarat miskin, takutnya kalau punya sifat sombong. Nanti kalau saya punya sifat sombong kan neraka ini saya. Nah, siapa yang mencaci saya kasih uang. Ini kalau kita nggak usah begitu. Jauh lah tiap hari, nanti lama-lama kan dicaci orang sendiri. Nanti kalau dicaci orang, ya orangnya yang mencaci kasih uang. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu ada tamu laporan, Syekh itu fulan itu gunjing kamu, menjelek-jelekkan kamu habis-habisan ya. Benar? Iya. Langsung beliau ke pasar, beli kurma yang paling baik, dikasih wadah yang paling baik, terus utusan salah satu santrinya ini kirimkan sama dia. Terima kasih katanya. Dia mau mencaci maki saya. Nah kalau dia mencaci maki saya berarti amalan-amalan kebaikan saya dikirim ke saya. Amalan-amalan kebaikan dia dikirim ke saya pahalanya. Dicaci maki itu masuk seneng. Nah ini orang sudah mikir akhirat ini. Kita kalau digunjing orang, dicaci maki orang, marah apa seneng? Marah apa seneng? Karena yang kita pikir dunia loh, saya kok kehormatan saya diinjak nih. Oh awas. Tapi kalau kita mikir akhirat, digunjing, dicaci maki malah seneng karena pahala-pahala amalan dia, sholat dia, dakwah dia dikirim oleh Allah pada kita. Catatannya kebaikan masukkan ke catatan kita. Maka mestinya kita ini kalau digunjing orang, dicaci maki, alhamdulillah. Apalagi yang nyaci maki ini orang soleh, ahli dakwah lagi. Kalau ada ahli dakwah nyaci maki kita, alhamdulillah. Pahala 4 bulan dia masuk ke saya ini. Apalagi kiai mencaci maki, alhamdulillah pahala dia ngajar masuk ke saya juga ini. Gak usah marah. Ini tandanya orang sudah ada sifat mikir akhirat. Kalau marah berarti yang dipikir dunia bukan akhirat ini.
Ada seorang ulama zaman dulu namanya Ibrahim Ibnu Adham. Ini ceritanya orang punya sifat ini sebenarnya. Ibrahim Ibnu Adham, zaman tabi'in. Beliau itu putar kemana-mana bersama santrinya kerja ngepiok. Tahu ngepiok? Memanen padi itu. Nanti kalau sudah dapat gajinya dikumpulkan itu untuk makan bersama dia dengan santri-santrinya. Enggak satu saat dia kerja ngepiok. Ini padahal ini Ibrahim Adham itu anaknya raja sebenarnya, tapi nggak mau makan uang kerajaan, malah kerja ngepiok. Ini bukan karena dia ini miskin nggak punya uang, banyak uang, tapi dia ingin uang yang bersih betul. Nah, uang yang paling bersih itu uang dengan peluh sendiri, dengan keringat sendiri. Jadi kamu ini ke sawah, ke ladang, macul, itu termasuk pekerjaan yang paling halal itu, termasuk. Nah, Ibrahim itu anaknya raja di Irak sana, kerja ngebiok. Raja ngebiok. Dia nggak mau makan uang-uang yang lain. Akhirnya dapat uang agak banyak, terus dia bilang sama santrinya, sudah itu kamu bawa, saya nggak biasa bawa uang-uang ini, nanti bikin hati saya, pikiran saya nggak konsentrasi, kamu bawa aja ya. Dibawa. Nah, dibawa dalam perjalanan, tahu-tahu uangnya hilang. Maka santrinya ini ketakutan ini, waduh, ini kiai kita sudah kerja habis-habisan beberapa hari, dapat gaji hilang lagi ini. Alamat saya dimarahin ini nanti. Maka dengan pelan-pelan, dengan takut, datang ke Ibrahim, Syekh, mau laporan nih. Laporan apa? Uangnya hilang. Alhamdulillah, karena Ibrahim. Tadi itu sejak tadi saya tuh mikir, nanti kalau saya di akhirat ditanya mengenai uang ini saya jawab bagaimana? Kok hilang? Alhamdulillah sudah nggak ada hisab nanti di akhirat. Alhamdulillah. Bagus. Kalau uang kamu hilang atau dihilangkan orang, kira-kira bagaimana rasanya? Sembrono. Duwe nyebut gawe kangelan Kang. Hilang-hilang nih. Ngamuk, bos ngamuk. Telung dino terus kelingan. Alah kabeh panjenengan takdire. Terus ngamuk telung dino terus panjenengan itu rezekiku piye ya arti pangan ya ora iso. Nah. Tapi nek bar telung dino akeh kelingan. Nah ini namanya dereng punya sifat. Nah, kita ini waktu pertama itu loh gimana? Mau belajar ini, mau kita keluar 4 bulan biar kita punya sifat sabar. Kalau sudah diulang-ulang tiap hari diusir orang, kan lama-lama sabar, sehingga diusir orang tersenyum. Rasulullah juga diusir, tersenyum, malah mendoakan kebaikan untuk yang ngusir, semoga hidupnya berkah, dapat hidayah. Nah kalau sudah punya sifat sabar, nanti akhirnya datang pertolongan Allah. Insya Allah kita niat semua kan. Yang kita keluar yang agak lama, 4 bulan paling sedikit, latihan sifat, amal terus menerus, dalam dakwah terus menerus, dalam taklim terus menerus, ibadah terus menerus, khidmat terus menerus. Nah ini terus menerusnya ini membuat perubahan hati. Bukan kadang-kadang dakwah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak. Nah ini tidak membuat perubahan ini. Kita ingin keluar itu supaya amalan itu terus ya kan membuat perubahan. Ini makanan sehat, ya kan? Kamu makan ini makanan sehat, tapi dimakan cuma sekali saja, ya
faedahnya kurang. Kalau tiap hari kamu makan selama berbulan-bulan, lah baru terasa badannya enak. Nah, amalan tuh begitu. Kalau cuma sekali, 2 kali berhenti, ya nanti nggak rubah, sifat dalamnya itu nggak rubah-rubah. Kalau terus-terusan, nah ini sifatnya berubah. Kayak para sahabat dulu. Para sahabat itu menghadapi masalah itu ajib. Kembalinya kepada Allah itu cepat gitu. Langsung. Ini kita ingin seperti itu, insya Allah, kan? Kita dikasih contoh dalam kisah-kisah sahabat itu. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Ja'far. Anaknya Ja'far ini. Ja'far itu sahabat yang mati syahid di Mu'tah itu. Ini anaknya. Ini Abdullah bin Ja'far itu beli sawah. Tapi saking orangnya ini orang baik, orang dermawan, nggak diperiksa. Akhirnya oleh penjualnya itu dikasih tanah yang kering, nggak ada airnya. Setelah beberapa hari dia pergi ke sawah yang baru dibeli itu. Ternyata tanah kering, nggak ada airnya. Kira-kira bagaimana kita ini? Kalau beli sawah nggak ada airnya, kira-kira bagaimana? Mungkin kalau kita yang ngamuk-ngamuk sama yang penjual, wah kurang ajar, beledot ternyata. Nah, ini sawah kayak begini dikasihkan saya, ini nggak usah dijual, diberikan aja nggak mau saya. Nah kok sawah ini dijual sama saya? Itu kalau kita, kalau sahabat ini enggak. Oh nggak ada air ini. Langsung beliau bilang sama pelayannya, coba hamparkan sajadah sini. Langsung sholat 2 rakaat panjang, Allah, sholat di sawah. Saya selesai sholat, coba kamu gali di bawah sajadah saya ini. Digali keluar air, bior, keluar air. Nah, ini sholatnya sahabat kayak begitu. Dan sholatnya itu sama dengan sholat kita, tapi sifatnya yang berbeda. Kadang-kadang amalan itu sama, karena sifatnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Ini satu contoh, ada orang menghadap seorang raja, ya, menghadap seorang raja. Yang satu ini memang dia sudah banyak berjuang di kerajaan, orangnya baik, akhlaknya baik, ganteng lagi, pakaiannya rapi. Ya. Menghadap pada raja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Didudukkan di kursi. Yang satu ini menghadap juga, tapi dia ini nggak punya perjuangan apa-apa. Orangnya jelek, ya, gudikan. Ya. Baru masuk, Assalamualaikum. Mau apa kamu? Orang begini, pergi. Jangan masuk. Ngotori istana saja ini. Sama-sama menghadap, yang satu diterima baik, yang satu tidak diterima. Padahal amalannya sama, menghadap. Karena yang satu sifatnya baik, yang satu sifatnya jelek. Ya, seperti itulah amalan itu sebenarnya. Nah, sahabat itu amalannya baik, sifatnya baik, akhirnya diterima oleh Allah SWT. Sholat 2 rakaat saja sudah mendatangkan macam-macam pertolongan Allah. Nah, kita mau belajar begitu, insya Allah mulai kan. Nah, biar sifat kita ini jadi orang baik, dicintai oleh Allah, akhirnya kita ini sukses dunia akhirat. Maka yang mau keluar 40 hari, silahkan ke selatan. Monggo sing badhe medal
Kan ulang, kan terus dinten, monggo semenang itu. Insyaallah kita ini semua kan. Sekarang kita sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, zikir-zikirnya diselesaikan. Terus kita musyawarah. Subhanallah Terus kita musyawarah. Subhanallah